Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan sore itu jatuh seperti ribuan jarum dingin yang menembus kulit bumi. Langit kelabu seakan memantulkan isi hati Budiman. Redup, sesak, dan tak berwarna. Di sudut kamar kontrakan yang sempit, ia duduk seperti seonggok batu yang kehilangan makna keberadaannya. Kamar itu berbau lembab, dindingnya penuh noda rembesan air. Di lantai semen yang retak, seekor semut hitam merayap pelan, seolah lebih tahu tujuan hidupnya daripada dirinya sendiri. Budiman menatap hampa, punggungnya membungkuk seperti ranting rapuh yang siap patah ditiup angin. Sejak kehilangan pekerjaannya 3 bulan lalu, hidupnya serasa dilucuti satu persatu, sementara biaya untuk hidup terus mengejarnya tanpa ampun. Dan rasa percaya diri terkubur di bawah reruntuhan kegagalan. Teman-temannya yang dulu menjadi tempat berlabuh, kini menjauh tidak tersisa, seperti kapal yang meninggalkan pelabuhan saat badai datang. "Untuk apa aku bertahan?" bisiknya lirih, nyaris tenggelam tak terdengar oleh suara hujan di luar. Pikirannya dipenuhi bayangan suram. Ia merasa hidupnya seperti lilin yang hampir padam. Sumbunya pendek, apinya mulai mengecil, dan angin keputusasaan terus meniupnya. Tiba-tiba di tengah kegelapan itu, ponselnya bergetar. Layar kecil itu menyala, menampakkan pesan dari ibunya. "Anakku, jangan khawatir, aku percaya engkau bisa bangkit." Pesan singkat itu seperti setetes air di padang tandus, sederhana tapi cukup untuk membasahi tanah hatinya yang retak. Ada seseorang di luar sana yang masih memandangnya bukan sebagai beban, tapi sebagai harapan. Matanya mulai berkaca-kaca. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga, bercampur dengan keringat dan rasa sesak di dadanya. "Kalau aku menyerah, siapa yang akan dia percaya?" gumamnya. Dengan gerakan berat, ia berdiri. Jaket tusuh yang tergantung di paku ia raih, seperti seorang prajurit memungut kembali pedangnya. Di luar, hujan masih mengguyur deras, tapi ia tahu ia tidak bisa menunggu badai reda untuk melangkah. Ia menembus hujan, membiarkan dinginnya menusuk tulang, membiarkan bajunya basah. Setiap tetes air yang jatuh di wajahnya seperti membasuh sisa-sisa keraguan. Jalan di depannya masih samar, tapi kali ini ia melangkah dengan keyakinan kecil di dadanya bahwa harapan tidak selalu datang sebagai sinar matahari yang hangat. Kadang ia datang sebagai nyala lilin kecil yang cukup menerangi satu langkah ke depan. Dan sore itu, di bawah langit kelabu, Budiman mulai merangkai kembali asanya dari serpihan yang pernah hancur, dari puing-puing yang pernah ia anggap tak berguna. Sebab ia sadar, bunga pun bisa tumbuh di celah batu, selama ada setitik air yang setia menetes. Hari itu ia memilih untuk menjadi tetes air itu bagi dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.